Iya, ya. Prinsipku adalah ketika kamu memiliki privilege, nggak apa-apa, akui aja kamu punya privilege dan lakukan sesuatu dengan itu. Itu akan lebih bermanfaat daripada kamu denial bahwa kamu punya Kamu nggak punya privilege. privilege. Iya kan? Kan banyak orang yang sebenarnya orang kaya, tapi dia meng-crafting dirinya bahwa aku tuh memulai Susah. bisnis dari nggak punya uang. Iya, nggak punya uang, tapi modal orang tua lu. Itu kan privilege. Tuh, judgmental ya guys. Tempat yang cocok. Kalau di urban city cocok nggak? Aku nggak tahu ya kalau di urban city, tergantung orang-orangnya aja. Ya. Iya, ya. Orang-orang gimana menurut skater lu aja dulu? Ya ada yang cocok, ada yang enggak. Karena kalau di kami yang terjadi adalah setiap pagi dari Yujum ngirim gudeg buat barista kami. Kami juga mengirim kopi buat pegawainya Yujum. Balik lagi guys ya, karena lu udah masuk ke level oke, orang percaya yang bikin bisnisnya udah punya personal branding dan kualifikasi tertentu. Ya, itulah kenapa aku push SDM yang aku miliki untuk memenuhi standar rasa yang aku mau. Oh, lo punya level tertentu. Ya, Dapat. Ya, kuncinya adalah kita harus tidak berhenti untuk memberikan mereka improvement dalam bentuk ilmu dan juga membayar dengan layak. Wey, kembali lagi ke Kamar Komar. Hari ini kita kedatangan Bapak Wombats Indonesia. Kalau biasanya 6 bulan yang lalu dia ngomong dia bakal buka kedai kopi. Nah, hari ini dia udah buka kedai kopinya tepat 6 bulan anniversary. Kita akan tanya apa tips and triknya dalam melakukan bisnis di real life. Tepuk tangan Bapak Magic Indonesia. Mas Farhan. Halo, Win, ketemu lagi. Gimana saya punya bisnis kedai kopi di 2025 ini? Pusing ya, karena segala ekonomi katanya lagi perlambatan, efisiensi, dan sebagainya. Dan kayaknya momennya kami buka pas akhir tahun. Jadi akhir tahun kan pasti euforia karena liburnya panjang. Terus tiba-tiba ketemu 2025 yang banyak efisiensi. Jadi kayak, wah, bayangin Win, kami buka akhir tahun, terus Januari, terus puasa. Iya, gue lagi ngebayangin. Puasa langsung omset langsung, hah? Terus struggling kan, terus Maret, terus ini baru mulai stabil lagi. Ada beberapa kutipan artikel terakhir nih yang bilang gini, bisnis warung kopi itu hanya untuk orang kaya. Coba, gimana? Alhamdulillah berarti dianggap kaya. Iya. Coba Bapak, gimana Pak? Ya memang karena modal kalau serius ya, sebenarnya tergantung market dan tergantung fase development-nya. Kalau mau market rendah atau let's say gerobakan seperti itu bisa murah. Oke. Atau ya, tapi kalau mau proper dan sebagainya memang aku akan bilang bisnis warung kopi itu di angka 30 juta ke atas. Balik modalnya? Ya itu tergantung bagaimana operasional. Dia nggak berani bilang. Balik modal kalau dihitung dari apa namanya profit ya mungkin kalau bisa memanage dalam setahun bisa mungkin. 1 cup kopi misalnya berapa? Misalnya 20.000, 30 juta nih. Kita bagi bodoh-bodohan aja tuh. Gini aja, targetnya mungkin dihitung per cup aja. Oh, sehari aja? Sehari omsetnya ya. Oh, okay. Katakanlah omset itu kan kalau kedai kopi tuh bisa di 30% profit dari omset. Itu net profit? Iya, net profit. Wow. Kalau bisa ya. Kalau itu bisa, 30% itu yang sehat lah. Oke, lagi hitung, otak gue calculate. 30%, berarti 70% itu ada biaya marketing, biaya orangnya, biaya baristanya, biaya HPP. ingredients, HPP-nya gitu Yes. ya. Oke, kalau misalnya let's say, sekarang berarti kalau lagi nggak sehat tuh, berapa? Banyak yang 15%, 20 tipis. Sekarang market juga shrinking. Banyak yang perang harga dan sebagainya. Dan itu yang membuat orang-orang mulai bukan banting ya, tapi ya perang harga itu tetap ada kan. Oke. Dan padahal kita belajar Win, kalau di marketing perang harga itu hanya akan membuat orang datang pada saat harganya turun, toh. Oh, nggak boleh jual murah ya? Iya, efeknya itu kan. Iya, Karena kebiasaan nanti. waktu kita di kampus juga diajarin harga adalah branding. Betul. Hah, berarti emang nentuin positioning itu dari pricing?
Iya, branding dan positioning. Harga berapa, brandingmu di kelas mana, positioningnya di kelas mana. Kayak misalnya aku di Jogja tuh termasuk yang di kelas termasuk tinggi. Ini Karena mahal lah. 30.000. Padahal kalau di Jakarta itu murah kan. Yes. Tapi di 30.000 itu aku kunci dengan kualitas. Dan aku tidak pernah ngasih diskon sama sekali. Misalnya ada promo paket sarapan pagi harga cuma 20.000, nggak pernah tak kasih. Karena kalau seperti itu orang hanya akan datang pas sarapan doang misalnya. Jadi aku akan bilang bahwa hargaku di segini, kualitasku di segini. You get what you pay lah ya. Ya, yang aku kasih di kayak ilmu kita kuliah ya limited offer win. Yang ngomong gini berani karena personal brandingnya udah oke. Ya nggak sih guys? Ya, Coba enggak lah. Bapak Magic, ada tahapan yang bener dulu nggak? Kayak, gue bikin personal branding gue keren dulu di bidang tertentu, baru akhirnya gue masuk ke bisnis. Atau better, bisnis bersamaan dengan personal branding, atau udahlah gue nggak usah personal branding, yang penting produk quality gue di top level nih. Semua ada plus minusnya. Kalau misalnya kita mulai dari nol, let's say dari nol. Market kan bisa diciptakan dari marketing. Kalau misalnya kita mulai dari nol, bisa juga, tapi tim marketing lu harus kuat. Oke. Dan yang kedua adalah kamu ciptakan kolam dulu, pasar dulu, baru kita tap in. Nah, mungkin ini yang aku lakukan. Oke. Jadi aku punya basis massa pecinta kopi. Udah fame gitu ngomongnya. Bukan bahasanya. fame, maksudnya orang yang interest ke kopi, terus lihat konten-kontenku, terus aku drift menjadi pengunjung di warung kopiku. Nah, tapi hal itu tidak berlaku semuanya ya, kan Winda juga ngelihat bahwa ada banyak pesohor yang buka bisnis tapi tidak berhasil. Karena dia tidak bisa drifting followernya atau tidak bisa drifting marketnya untuk beli. Oke, berarti kalau gitu yang ketiga tidak termasuk dalam Bapak Magic Indonesia ini, karena dia berhasil mengambil followersnya masuk ke dalam kolamnya. Kesimpulannya. Ya nggak sih? Jadi gimana kalau bisa dipilih kayak gue nggak fame, gue juga nggak ngerti marketing, tapi gue punya duit banyak. Is that okay? Oke, itu ambil aja tim marketing segede-gedenya. Noted. Aman ya? Aman lah, aman Win. Ada beberapa brand yang besar karena dia tidak, bahkan orangnya pun tidak tidak terkenal, tapi dia Pemilik bisa, bisnisnya. ya, tapi dia bisa membangun tim marketing yang bagus sehingga namanya bisa jadi terkenal. Berarti marketing itu investasi ya? Ya inilah seperti ini. Iya. Berarti kalau gitu, Mas Farhan, apa strugglingnya bikin bisnis sendiri? Ada nggak? Yang akhirnya dapat nih pain point gue di sini ternyata gitu. Pain point-nya itu kalau aku lebih ke, kalau marketing enggak, maksudnya marketing relatif manageable. Oke. Bahan baku enggak, barrier to entry kopi tuh enggak juga. Lebih ke SDM yang berkualitas sih kalau aku. Berarti sama dengan sulit dapetin SDM berkualitas. Di Jogja itu sebenarnya SDM berkualitas itu banyak. Tapi warung kopinya juga banyak, jadi rebutan. Cara dapetin SDM berkualitas kan berarti kan bergainnya punya power yang oke untuk mastiin lo kalau sama gue aman gitu. Itu gimana caranya? Nah ini dia. Waktu kami buka kan semua orang itu sudah punya, maksudnya semua barista yang qualified, yang punya kualitas itu kan sudah punya rumahnya sendiri-sendiri. Dan apa yang bisa aku dapatkan adalah barista yang mungkin ya penasaran ingin bekerja atau ini kedai kopi siapa sih, Bapak Magic tuh apakah dia sejago itu di sosial media untuk soal kualitas rasa dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya ada juga yang apply. Ya, Alhamdulillah, gitu. Ya kan? Ya kayak gitu, udah itu aja sebenarnya. Balik lagi guys ya, karena lu udah masuk ke level orang percaya yang bikin bisnisnya udah punya personal branding dan kualifikasi tertentu. Ya, itulah kenapa aku push SDM yang aku miliki untuk memenuhi standar rasa yang aku mau. Lo punya level tertentu? Ya. Dapat. Ya, kuncinya adalah kita harus tidak berhenti untuk memberikan mereka improvement dalam bentuk ilmu dan juga membayar dengan layak. Nomor 1 itu udah pasti harus dilakukan. Nomor 2 membayar dengan layak. Layak versi Bapak Magic Indonesia itu gimana Pak?
Ya layak itu kami membayar pegawai sesuai ketentuan yang berlaku, at least minimal itu. UMR. Ya, minimum. UMR atau seperti itulah. Yang kedua adalah kami tidak menghalangi jenjang karir mereka. Misalnya ada lomba atau ada kelas yang harus diikuti, itu kami fasilitasi. Yang ketiga, ini bulan apa sih? Ini Juni ya? Bulan Juni. Nanti minggu depan kami tuh berangkatkan, kami tutup toko sehari. Hilang tuh omset sehari. Terus? Iya, mau gimana? Pedih sih tapi ya mau gimana? Iya. Dan kami mengeluarkan sangat banyak uang untuk membawa seluruh barista kami ke Jakarta. Wow, mau ngapain tuh? Yang pertama, kami akan studi banding. How the hospitality works in Jakarta. Hospitality nomor 1, oke. Itu setengah hari. Jadi kami akan bebaskan mereka untuk explore dan sebagainya. Lalu yang kedua, kami sekolahkan mereka di sekolah kopinya Anomali, Indonesia Coffee Academy. I see. Jadi mereka mendapatkan ilmu yang up to date dari ibu kota. Gap di daerah kan selalu terlambat kan dengan ibu kota. Nah, makanya kami datangkan ke Jakarta. Banyak investasinya ya ke sumber daya manusia. Menurutku iya, karena kesuksesan bisnis kan dilihat dari how kita memanage SDM. Berarti kamu memanusiakan manusia. Ya seperti itulah. Malu. Cara flexing yang baik tuh gini, dicontoh ya. Itu notasinya. Tunggu ngambil kesimpulan. Oke, berarti kalau misalnya kunci sukses bisnis sebenarnya adalah memberikan yang terbaik terhadap orang yang bantu kita dalam mengelola bisnis. Sama kayak yang Winda bilang marketing adalah investasi, SDM juga harusnya investasi dan aset. Betul. Bukan liability. Nah, ini mindset ini yang harus dirubah. Jadi sebenarnya nggak cuma soal dirubah tuh rubah. Diubah atau dirubah? Rubah. Kalau dirubah tuh kata dasarnya rubah. Rubah, berarti melebur diubah. R. Oh ya, R-nya melebur. Ada kata-kata EYD di sini. Karena beliau juga writer anyway. Oke. Diubah, kita ubah semuanya. Oke, berarti kalau gitu mindset yang udah tertanam sekian lama pada pemilik bisnis itu kan selalu ngomongin soal quantity. Ujung-ujungnya kan ngomong kapan Iya, pasti. Nah, gimana caranya? Apa tahapan backpacking manner untuk nggak boleh idealis kalau kita mau realistis. Jadi banyak jadi begini. Banyak pebisnis yang terlalu idealis terhadap market. Oh, aku maunya gini nih. Jadi standarku tuh harus gini. Dan mereka tidak melihat bahwa market itu changing. Market itu seleranya berubah. Nah, keterlambatan mengikuti selera market membuat idealisme akan berbenturan dengan realitas. Produknya ditinggalkan, dia tidak up to date, gitu-gitu loh. Kalau aku realistis, Winda tadi bilang, ini orangnya money oriented. Ya memang, masa bisnis nggak mau cari untung tuh nggak usah buka bisnis. Iya kan? Iya. Oke, berarti buka LSM kalau nggak mau untung. Ya, benar juga sih. CSR program. Ya. Jadi intinya adalah gimana caranya menjaga realistis tapi juga bisnis oriented tapi juga tetap memanusiakan manusia. Menjaga persentase ini untuk tetap jalan pro rate itu sulit, Mas Farhan. Kalau kita mau memanusiakan manusia dan membayar sebagaimana mestinya, berarti kan profitnya juga harus besar. Betul. Profit harus besar, harus mengikuti selera pasar. Nah, yang pertama itu. Aku tidak masalah selera pasar mau gimana. Yang penting aku bisa mengikuti dengan standar rasa yang aku miliki. Jadi aku ketemukan di situ. Kayak misalnya, masa Bapak Magic jualan kopi susu? Ya nggak apa-apa, orang kopi tuku bisa beli MRT ya. Nanti kalau misalnya aku bisa beli stasiun juga nggak apa-apa kan? 5 miliar rupiah. Beli stasiun MRT maksudnya. Nah, aku tuh ke arah ke situ. Aku tidak bisa menutup mata bahwa kalau kita punya profit besar, kita tuh malah bisa melakukan idealisme yang kita lakukan dengan lebih leluasa. Itu idealisme tuh diikutin bersama dengan realistis dalam kondisi pasar. Nah, ditulis teman-teman semua di sini. Itu yang paling penting. Ya, makanya aku banyak nge-share ya prinsip-prinsip bisnisku tuh di Threads.
Ikutin guys. Itu Karena- X-nya Instagram. Ya karena lebih harmless daripada Instagram. Instagram berantem, aku sudah lelah. Lelah. Sorry, lelah main di X. Karena kan tergantung owner platform. Ya makanya aku lebih banyak. Jadi aku bilang beberapa kali bahwa ketika ada, kan mungkin ada kubu-kubuan ya, ada orang yang bilang kalau kopi itu nggak pakai gula. Aku bilang ya kalau kopi pakai gula ya nggak apa-apa, customer maunya itu. Yang penting uang masuk ke kita, ke Si kami. paling kopi yang komen itu. Nah, sekarang kan banyak. Kalau tadi ada kata-kata berubah perilakunya sama seleranya, itu kan diciptakan tuh tren-tren kayak gitu kan. Sekarang kan kemaca-macaan tuh ya. Apalah you name it itu. Aku jual matcha. Nah, gimana tuh untuk tetap stay sama branding? Oke, gue kan sangat kopi nih. Tiba-tiba mau ngomongin soal matcha, gimana ngejaga ritme itu? Revenue stream kopi itu ada yang tidak ditopang dari kopi, Win. Jadi kita realistis aja. Dengerin. Banyak kedai kopi yang revenue streamnya ditopang sama teh leci. Leci tea, bener lagi. Temen-temen gue nggak minum kopi, kalau gue ke coffee shop tuh pesen itu lagi. Iya, ya udah, ya kita realistis kalau kita bisa serving leci tea ya nggak apa-apa kan. Kenapa sih? Iya kan? Memang kalau leci tea bisa membayar pegawai dengan layak ya lakukan aja. Ya udah, jadi nggak usah sok-sok terlalu Kalau aku idealis. sih lebih ke situ ya, karena ke sustainability bisnis. Suatu ketika kita harus realistis, suatu ketika kita harus idealis, itu akan ada ketemu ininya. Nah, untuk punya mental kayak gini itu kan butuh experience yang banyak, sampai dengan bentur-benturan sana sini. Gimana mental yang penting untuk seorang yang baru mulai bisnis, anggaplah belum 1 tahun anniversary, untuk tetap nggak anggot-anggotan kayak udah aduh susah nih, udah gua mau cari bisnis lain, capek nih gue cari bisnis lain. Itu gimana? Itu harus dimulai dari berbagai jenis bisnis tuh banyak, Win. Yang pertama, kamu mau cari profit atau kamu mau cari portofolio? Cari duit. Ya, Terus portofolio. Kalau cari, kadang itu kan berkebalikan ya. Yes. Kalau cari profit, kamu cari bisnis yang easy to manage buat kamu, yang barrier to entry-nya rendah, tapi revenue stream-nya tinggi. Oke. Yang nggak perlu banyak kerepotan-kerepotan di dalamnya. Oke. Kalau kamu mau cari portofolio, which is kamu dengan sadar akan struggling di 2 atau 3 tahun di awal, itu juga oke, tapi kamu harus sadar bahwa 2-3 tahun di awal itu akan sangat berat. Jadi self-awareness itu penting berarti. Untuk nentuin mau ngapain di bisnis. Ya, itu. jangan nggak FOMO. tahu kita mau ngapain atau sekedar bakar duit, dan itu banyak terjadi soalnya. Oh, nggak boleh FOMO. Ya kalau uangnya banyak sih nggak apa-apa FOMO, kalau uangnya sedikit sih harus hati-hati. Karena kalau uangnya sedikit, kalau gagal kita nggak bisa recover, gone. Yes, benar. Karena unlimited dan limited sources itu kan versusnya beda banget Iya, ya. iya. Dengan otak yang limited ini Iya. kan harus eksplorasi Ya, hal juga privilege terbatas. yang didapatkan juga berbeda kan. Betul. Kayak gitu. Seru yang unlimited ini. Oke. Ya kalau aku bisa memilih, misalnya aku anak Taipan, ya aku mending milih unlimited. Taipan tuh bukannya badai. Typhoon itu, konglomerat lah. Oke. Kalau gitu kan di rata-rata entrepreneur skill sampai dengan mental di Indonesia itu banyak yang belum bisa kemampuannya mengukur capacity dan capability-nya dia. Jadi masih ikut FOMO, masih nyoba-nyoba. Jadi apa sebenarnya basic skills yang harus ditanamkan sama sekitar setengahnya juta, 282 juta orang Indonesia, terus berapa persen doang entrepreneur? Aku entrepreneur aja baru berani di usia 37-in. Karena duitnya udah ada. Ya karena duit dan kesempatannya ada. Jadi Kalau apa? menurutku nggak semua orang harus jadi entrepreneur sih, Win. Noted. Jadi pegawai juga nggak It's apa-apa. okay, kan? Iya. Oke. Aku memiliki peluang dan aku tidak sia-siakan, itu privilege. Wow. Ya maksudnya aku punya kesempatan untuk terjun di kopi, ketemu orang yang jatuh cinta dengan kopi, dan ketemu partner bisnis yang sama-sama paham visi misiku. By the way, Wombats itu 3 orang ya, nggak 1 orang doang. Oke. Nih Wombats 3 orang. Oke. Dan bisa bertemu dengan orang-orang baik yang mendukung bisnis Wombats itu privilege. Tapi nggak semua orang bisa memilikinya. Prinsipku adalah selain money oriented,
Judgmental banget. Winda langsung kalau ketemu langsung. Enggak judgmental. Itu tuh kayak money oriented itu satu hal yang harus diikutin dengan selanjutnya. Iya. Prinsipku adalah ketika kamu memiliki privilege, nggak apa-apa, akui aja kamu punya privilege dan lakukan sesuatu dengan itu. Itu akan lebih bermanfaat daripada kamu denial bahwa kamu punya privilege. Iya kan? Kan banyak orang yang sebenarnya orang kaya, tapi dia crafting dirinya bahwa aku tuh memulai bisnis dari nggak punya uang. Iya, nggak punya uang, tapi modal orang tua lu. Itu kan privilege. Tuh, judgmental ya guys. Nggak, karena aku merasakan bahwa memiliki bisnis dari nol. Maksudnya itu uangku sendiri ya. Itu kayak ngeluarin cash dari duit rekening pribadi itu kayak, aduh ini kalau gagal bagaimana? Nah, itu tuh. Berarti sebenarnya self-awareness balik lagi kalau kita tahu sources kita seberapa besar kita bisa pain gain itu tadi itu nggak dimilikin semua orang, Mas Farhan. Itu privilege lo bisa pikir kayak gitu aja lo privilege lo. Ada dua hal, Win. Yang pertama, kalau kamu punya self-awareness itu bagus, karena kamu akan mengukur risiko dan ada rasa takut gagal. Iya, betul. Itu bagus. Yang kedua adalah, ya udah kalau kamu kepepet, kadang gas aja, itu malah berhasil. Instinktif itu kadang nggak bisa diukur kan? Yes, betul. Instinktif itu tapi terlalu kebuas-buasan. Betul, karena instinktif itu kayak, ya udah ini pertaruhan terakhirku. Kita nggak akan memilih resiko, kita akan memilih challenge aja. Kadang hal-hal kayak gitu malah berhasil karena orang yang sudah istilahnya bukan putus asa. Putus asa. Mereka udah pasrah, ini usaha terakhirku. Take it or leave it, malah mereka punya effort yang lebih gede kan. Wow. Tapi daya juangnya lebih. Oke. Tapi di konteks tertentu teman-teman nggak bisa diimplementasikan ke semua konteks ya. Please noted gitu. Berarti kalau kita udah ngomongin soal money oriented, fine, tapi harus realistis, oke. Terus lu juga punya privilege, dan you name it, semua turunan variabel itu. Apa variabel yang paling tidak bisa dikontrol, tapi harus lu coba manage dalam melakukan bisnis? Kondisi ekonomi. Aduh, minum deh. That's it. Makro. Geopolitik, polarisasi politik. Kayak misalnya tiba-tiba COVID, nggak tahu kan? Iya, betul. Tiba-tiba efisiensi. Iya. Kok ya efisiensi itu kan kondisi ekonomi yang mungkin terimpact ke semua, tapi ada beberapa sektor bisnis yang naik, ya namanya itu pergolakan. Ya, itu kan namanya juga tapi kalau untuk kota wisata seperti di Jogja, itu berdampak sekali. Karena efisiensi itu kan dulu banyak acara ke Jogja. Dan sektor wisata, MICE itu juga tergantung dari berapa banyak orang yang datang ke Jogja. Betul. Selain kami, juga hotel-hotel pasti lebih struggling dari kami, kedai kopi. Ada yang bisa dilakuin nggak sih? Iya, itu mah selain berdoa dan tetap optimis. Tergantung kebijakan ya. Berarti pemerintah memiliki peran penting dong untuk meningkatkan optimisme ini. Pasti. Pemerintah tuh nggak sebagai orang yang di pemerintahan ya. Cik, asik. Tuh kan banyak jobnya nih, pusing nggak lo? Privilege dia, lanjut. Sebagai orang yang di pemerintahan, pemerintah itu memiliki memiliki opportunity dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, tidak hanya dalam bentuk, misalnya kalau kita tahu bantuan dan sebagainya. Tapi kebanyakan peran pemerintah itu dalam bentuk kebijakan memang. Tuh, jadi kayak misalnya, efisiensi mempengaruhi bisnis. Iya, di satu sisi iya, tapi di sisi lain pemerintah juga menyadari bahwa efisiensi itu diperlukan karena untuk menata ulang spending agar lebih fokus ke hal yang lainnya. Jadi Winda bisa lihat mungkin di satu sisi secara bisnis kami mengalami sedikit perlambatan karena efisiensi. Tapi di sisi lain Winda juga melihat pemerintah juga sedang membangun opportunity di kesempatan yang lain. Suatu saat itu nanti akan ketemu jalan tengahnya. PR-nya bagus karena normatif semua kata-katanya. Nggak ada nyenggol-nyenggol sini sana kiri kanan, guys. Bahasa yang dipilih bagus, perlambatan. Sementara tempat lain opportunity. Jadi kalau mau hire PR bisa hubungi saya lewat DM. Bisa. Bener. Jadi gitu ya, nggak gondok-gondokan, nggak nyalah-nyalahin
pihak tertentu, tapi tetap stay positif. Itu adalah mental wirausaha yang memiliki banyak privilege di beberapa sektor industri. Come Buka to. nih. Jadi kalau misalnya kita balik lagi to your business, jadi bakal buka Wombats kedua, 3, 4 nggak? So far dalam rencana iya. Wow, berarti nggak ada hubungan dong efisiensi sama optimisme membuka bisnis baru. Saya akan bicara jujur bahwa inspirasi kami itu ada beberapa. Yang pertama dari model bisnis kopi tuku. Oke. Nah, kopi tuku itu kan model bisnisnya dia tidak franchise. Jadi owned by himself. Nah, itu yang akan kami coba. Jadi kami men-sacrifice profit untuk membuka cabang baru daripada dinikmati dulu. Menunda kesenangan yang diimplementasikan dalam real business, gitu ya, delay gratifications ya, teman-teman ya. Yang kedua, kami tidak terlalu ekspansif ya. Misalnya ada orang yang pengen namanya udah naik dalam, ini terjadi di era media sosial ya, dan kasusnya banyak terjadi di TikTok. Misalnya 6 bulan buka bisnis, terus tiba-tiba dia jual bisnisnya, yang penting franchise di mana-mana. Wow. Skalanya membesar terlalu cepat, unmanageable, akhirnya tutup. Oke. Nah, kayak gitu. Kami tidak mau seperti itu. Jadi, lebih baik inspirasi dari kopi tuku itu membuat kami harus membangun sistem yang semua itu manageable. Jadi, nambah orang tuh pelan. On your speed ya. Yeah. Nggak pakai speed Ya, orang. maksudnya kita akan melihat bahwa kan banyak godaan ya. Bisnis itu banyak godaan. Kayak misalnya, kok kamu nggak cepet-cepet ini ekspansi bla 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 bla, ya pasti kayak gitu. Dan banyak investor yang pengen masuk, ayo mas buka ke sini. Cuma aku sebagai owner bisnis akan bilang bahwa tangan kami belum sanggup. Dan bahkan dalam beberapa kali kesempatan meeting dengan investor yang tertarik dengan ekspansi Wombats, aku tuh selalu ngomong di depan, Bapak atau Ibu apakah sudah siap rugi membawa Wombats? Iya, bagus, pertanyaan yang sangat strategik untuk bisa long term self-nya ya. Iya, karena satu, Wombats itu kan marketnya spesifik. Emang kami menciptakan rasanya yang benar-benar berbeda. Ya, misalnya intensitasnya itu memang untuk pecinta kopi. Dan market pecinta kopi itu kan sangat niche. Nah, bagaimana mendrive niche itu keluar, itu yang sedang saya lakukan dengan community marketing Win. Wah, lihat kakak semua, beda ya orang ngejalanin bisnis yang punya basic line knowledge yang bagus sama orang yang hanya fear of missing out. Sebenarnya yang dilakukan kan tugas kuliah, Win. Waktu kita bikin sate apa itu. Iya. Nah, itu beberapa aku implementasikan. Jadi kami sama aku, Winda, kuliah di BINUS marketing. Jadi alhamdulillah background itu yang aku terapkan di Wombats dan Works. Yes. Kayak contohnya collab. Collab kan dulu pernah bahas ya di kuliah bahwa bisnis itu sekarang collab bla bla bla. Itu aku lakukan dan mungkin unik karena aku collab dengan warung mie ayam misalnya. Boleh beli warung mie ayam, boleh makan di kedai Wombats gitu ya? Boleh. Enggak, itu pop up. Kalau collab itu dengan Yujum. Di depan kedai lo itu, boleh masuk? Yang pertama, ini aku ciptakan begini. Kami nggak jual makanan besar, karena di depan ada Yujum. Oh, nice! Terus ditanya, kalau nggak ada makan besar, gimana Pak? Itu di seberang aja, bawa ke sini. Oh, bagus marketingnya, guys. Nah, boleh makan gudeg Yujum di tempat kami. Oh, kan kalau orang-orang lain kan nggak boleh bawa makanan di luar. Bawa gitu. aja. Oh, not tuh. Oke. Apa yang terjadi? Dari Yujum, kalau mau ngopi ke situ, Pak. Oh, referralnya dapet. Karena nggak ngerasa saingan ya. Ya, semuanya kolaborasi. Habis gudeg, kalau di gudeg kan minumnya teh apa, pengen ngopi di mana sih? Itu. Situ. Berteman. Ya, kayak gitu. Bukan menjadi rival. Nah, yang selanjutnya adalah kami juga bilang ke Yujum, kami mohon izin ya kalau ada yang ngopi di sini. Karena kami selalu refer, gudeg di mana itu di Yujum aja, nanti kopinya dibawa ke sana. Oke, nice. Kayak gitu. Bagus ya. Dan itu terjadi ya di Jogja kan seperti itu ya kulturnya. Nah,
model bisnis kolaboratif yang kita pelajari di kuliah itu ketemu tempat yang cocok. Tempat yang cocok. Kalau di Urban City cocok nggak? Aku nggak tahu ya kalau di Urban City, tergantung orang-orangnya aja. Iya. Orang-orang gimana menurut skater lu aja dulu? Ya ada yang cocok, ada yang enggak. Karena kalau di kami yang terjadi adalah setiap pagi dari Yujum ngirim gudeg buat barista kami. Kami juga mengirim kopi buat pegawainya Yujum. Wow. Community marketing, terus juga Collaboration. Kalau community marketing, kami menyasar lari. Olahraga? Itulah kenapa kami jam 6. Ya, jam 6 pagi. Bukanya? Iya. Kemana gue di Jogja tuh, kedai kopi kan buka. Lalu maunya ke itu mulu, gak pernah ke tempat gua. Jauh! Alasan doang. Kan? Lalu dimarah gue. Alasan doang. Enggak, karena emang reorder gitu. Nanti gue pesan pasti. Jadi begini. Alasan doang nih. Langsung, tak gitu. Ya, lanjut. Dulu, Wombats tuh mau buka jam 8 pagi, Win. Oke. Pada awal kami berembuk, founder-founder tuh kita buka jam 8. Karena di Jogja rata-rata buka jam 8. Terus, tanpa sepengetahuan dua founder lain, aku tuh makan gudeg di YouTube, mereka udah buka jam 6. Makan, terus kok ini jalur lari ya? Ternyata ya, aku menyadari itu jalur lari. Aku hitung dari jam 6 pagi sampai jam 8, itu ada sekitar 120 orang yang lari. Which is itu market. Oke. Bisa melakukan survei real time. Oke. Yang kedua, karena 120 orang itu market, ya kita buka jam 6. Iya, itu kan opportunity cost. Yes. Terus yang kedua, aku memahami bahwa pain point orang lari itu apa? Pain point orang lari itu titik start dan titik stop kan? Karena titik start dan titik stop bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda, maka aku siapkan Wombats itu sebagai tempat start dan stop yang menyenangkan untuk lari. Dari menu misalnya kami kasih yang seger-seger, ada mocktail, protein shake, dan sebagainya. Dari facility, aku jujur terinspirasi dari GBK. I see. Makanya kalau di GBK kan lu mandi bayar. Mandi bayar. Situ Di tempat gua lu mandi aja, beli kopi udah mandi. Orang habis lari pasti mandi, Win. Iya. Yang kedua, kalau mau start di Wombat, finish di Wombat, gua sediain locker. Dari situ aja. Nggak bayar kan? Beli kopi doang. Dari situlah terbentuk bahwa di Wombat bisa pesen Orang locker. jadi ke situ. Ya, dan itu adalah message yang aku ulang-ulang. Oke. Udah dapat ya guys, beda kan orang running bisnis yang udah ngerti cara jalanin bisnisnya. Jadi aku ngerti marketing dulu, Win, baru belajar bisnis, gak sebaliknya. Makanya kan ada orang yang akhirnya crafting marketingnya. Tanpa tahu baseline bahwa ini knowledge yang harus dipahamin dulu. Ya, ada juga sih orang yang belajar marketing setelah bisnisnya jalan juga ada, dan itu nggak salah juga. Iya. Learning by doing. Cuma privilege aku adalah sebelum aku kuliah, aku nggak ngerti marketing secara komprehensif ya. Dan kuliah S2 kan membentuk kita menjadi terstruktur pola berpikirnya. Nah, itu aja sih yang jadi privilege aku. Iya. Dia mengakui privilege-nya, guys. Tepuk tangan dulu untuk nggak semua orang bisa kuliah di BINUS yang sangat terstruktur. Itu aja. Yes. Itu notable-nya. Karena kita akhirnya sampai pada 1 jam conclusion pertanyaan unik dari Komar-Komar. Biasanya kita tanya gini, kalau misalnya lu dikasih kesempatan untuk milih menjadi sosok superhero, dengan special power yang lu punya dan lu miliki, lu mau jadi apa dan kenapa? Ant-Man. Wow! Semut itu. Yang semut bisa segede, bisa kecil. Iya. Kenapa? Aku kemarin sempat nulis di Twitter ya. Oke, dia udah ada lagi jawabannya. Even an ant could kill 11. Oh, wow. Udah cukup, titik. Iya. Yes. Yang kecil kan bisa membunuh yang besar, Win. Kalau dia melakukannya dengan kerja keras. Dan yang besar tuh cenderung lebih cepat tumbang kalau dia pongah. Jangan pongah loh. Ngerti bahasa pongah? Coba jelasin bawa magic pongah dalam. Sombong. Songong. Songong, sama aja. Bahasa jadul banget ya? Enggak sih, bahasa generasi tertentu. Anjay.
Yes, kita kasih applause yang meriah untuk Bapak Wombats Indonesia. Emang Kita ini udah ganti. sejam ya? Oh iya. Udah sejam. Katanya tadi nggak boleh lebih dari sejam. Gimana sih? Gitu. Setelah jadi Ant-Man, is that okay untuk bisa memiliki mindset tidak harus jadi entrepreneur dan terus follow menjadi market saja? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di dunia ini, itu pilihan sih. Oke. Pesan terakhir dan khusus untuk generasi paling muda yang Yep. akan menjadi masa yang besar, Z dan A. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia bisnis, yang mereka sekarang mungkin cari inspirasi, silakan Bapak Magic Indonesia. Ambil yang baik dari boomer atau Gen X, yang baik doang, yang jelek diperbaiki. Karena gap generation tuh selalu ngejelekin generasi yang lain. Oh, gitu. Bagiku, Gak apa-apa. bukan begitu. Oh ya, gimana? Menjelek-jelekan generasi itu nggak akan works. Karena kita akan cenderung menyalahkan, oh anak Gen Z gini-gini. Gen Z akan bilang, oh boomer begini-begini. Kenapa nggak kita ambil yang baik-baik aja? Kayak Karena- misalnya generasi X dan boomer hustle-nya lebih kenceng. Ya. Itu kan bisa diambil. Tapi generasi Z ya? Iya, Z. Z dan A, mereka lebih menikmati hidup. Bagi kita generasi boomer, nikmatilah hidup kayak generasi Z dan A. Iya. Iya kan? Iya, ya, I learned a lot. Ya, jangan kebanyakan hustle. Akhirnya generasi boomer dan generasi X kena mental karena terlalu banyak hustle. Ya, kita harus berimbang. Pada akhirnya ketika menemukan hal-hal yang baik dari Generasi itu, kita akan lainnya. menemukan keseimbangan. Iya kan? Iya, balance. Kayak misalnya, kayak kita menganggap generasi Z itu terlalu santai dan terlalu menikmati hidup. Iya, mereka melihat generasi kita terlalu banyak hustle. Iya, benar. Dan kita selalu memandang bahwa generasi Z itu nggak mau hustle. Kan tinggal bilang, kita bisa ngasih persuasi di jalan tengah misalnya, lu kalau hustle banyak duit, santai-santainya lebih banyak. Dengerin. Dan generasi Z bisa bilang ke X, Mas, lu tuh banyak duit, kehilangan duit sedikit buat santai juga nggak apa-apa. Oke. Not Ya, yang Understood. nggak boleh itu kan kita itu terlalu fokus kepada kesenangan. Nah, itu yang nggak boleh karena kesenangan itu bias. Dan ketika kita terlalu fokus kepada kesenangan, kita akan boros. Udah itu aja. Kok seperti strict to the point, gue tuh kayak Oke, not yet. Kita dapat pelajaran dari Bapak generasi senior dibanding saya, karena saya kebetulan masuk ke zilenial dan alpha. Bohong banget. Cuma selisih 2 tahun sama gua. Jadi yang kita dapetin hari ini dapet ya teman-teman ya, sama sesama generasi coba merangkul dan ciptakan satu powerful untuk bisa menggandeng generasi satu dengan generasi lainnya. Tapi wajar sih, Win, generasi kita tuh anxiety dengan uang. Enggak? Bohong banget. Kok dia merasa satu generasi sih? Ya sudah enggak, maksudnya kan dia senior generasi dibanding gue. kita itu terlalu banyak. Aku merasa di aku juga dan di orang lain bahwa generasi kita tuh terlalu takut dengan uang. Masa? Karena kita besar di era krisis moneter. Iya, 98 ya. Iya, krisis moneter membuat bisnis bangkrut seketika, melihat orang tua kita bangkrut, atau banyak tetangga-tetangga kita bangkrut, dan nggak miskin seketika, membuat kita bertumbuh dalam mindset bahwa, oh kita harus punya saving sebanyak-banyaknya. Punya anxieties itu ya. Yes, itu anxieties yang tidak individu, itu anxieties yang... Iya. Masal. Iya. Apalagi kayak aku yang pada saat 98 melihat banyak bisnis collab dan sudah cukup dewasa untuk melihat bahwa oh bisnis collab membuat banyak orang tiba-tiba jadi miskin. Berat ya ngobrolin poverty. Ini kayaknya bisa cocok di quote terus dimasukkan di IG nggak sih? Iya, Karena betul. kita ngomongin Tolong habis ini collaboration ya kakak. Aku butuh ini panjat sosial bersama akun yang jauh lebih keren. Oke. Nanti collab ke aku sama Wombats juga nggak Yay, apa-apa. nice gitu kan, kita lagi butuh orang-orang kan berkolaborasi. Iya, iya. Siap. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan selesai sampai 2 jam ke depan, tapi bapaknya banyak sekali aktivitas. Tugasmu adalah mengundang Tirta setelah ini. Iya, habis ini kita undang teman-teman kita lainnya untuk bisa marah-marah di sini. Thank you so much kawan-kawan, kita ketemu lagi nanti di next episode. Dia buka tempat baru. Cabang ketiga. Cabang ketiga. 6 bulan lagi. Yes. See you, bye-bye.